Jadi selama ini saya tuh difitnah sama Opa Vian atau Opa Vian official. Tapi orang Saya nggak pernah makan daging babi, makanya sifat saya masih manusia, bukan binatang. ini opa ini, saya khawatir kalau opa itu jadi bangsat juga itu loh. Dan saya dikeluarkan dari grupnya Padepokan situ di saat saya pulang dari Blitar. Saya tidak pernah mengeluarkan siapapun dari pondok saya. Siapapun, kebajingan pun saya terima di sini. Banyak di sini anak pang, anak jalanan, termasuk ini. Sebab saya ini juga anak jalanan ini. Samsudinnya kebujuk rayu sama Opa itu. Nah akhirnya saya diadu domba nih sama Opa itu. Samsudin masa itu diadu domba supaya berantem atau gimana saya nggak tahu ya. Nah anehnya lagi Samsudinnya itu percaya apa yang disampaikan Opa itu, percaya. Sampai itu di sini ya hanya sekedar santri saya, sekedar anak saya, dan saya adalah pengasuhnya. Jadi saya itu nggak mungkin bisa dipengaruhi oleh orang gitu, karena saya punya pendirian. Makanya adu dombanya itu sebenarnya Opa, sebenarnya Papian. Ya mohon doanya ya untuk opa, semoga nggak jadi bangsat. Kok saya tuh loh, Bangsat. Lah iya. Selamat malam, salam damai seluruh alam. Nah, di kesempatan malam hari ini konten YouTube saya yang pertama, saya live streaming live stream ya, baru bisa live ya. Jadi malam ini saya akan membahas tentang huru hara yang pernah saya rasakan atau pernah saya alami semenjak saya ada di tempatnya Gus Samsudin Blitar. Tes dulu suaranya, masuk enggak? Ada suaranya enggak, Mbak? Kita tes dulu. Waduh. tes suara karena live-nya baru ya. Jadi saya belum mengetahui tentang apa itu, ada suaranya atau enggak. Oh ada ya, kecilin Mbak. Nah saya akan klarifikasi tentang saya perginya dari situ masalah apa. Nah jadi selama ini saya tuh difitnah sama Opa Vian atau Opa Vian official. Saya dituduh minta duit sama pasien, itu fitnahnya satu ya. Terus kedua, setiap pasien yang saya obatin katanya dimintain duit sama saya, itu omongannya Opa. Lah anehnya lagi, Samsudinnya percaya lagi ngomong begitu. Padahal saya di situ belum pernah minta duit sama pasien ya. Dan saya dikeluarkan dari grupnya Padepokan situ di saat saya pulang dari Blitar. Jadi saya dari Blitar pulang ke kampung. Nah, pertama saya dikeluarkan dulu dari grup ya kan. Setelah itu saya dikeluarkan dulu lagi dari grupnya siapa itu? Badin. Nah setelah saya dikeluarkan dari grup, yang ngeluarin Opa Vian juga di grup itu, dan gak lama channel saya juga hilang di situ. Dan saya tidak menuduh channel saya hilang, itu gak nuduh siapa-siapa, enggak. Cuma anehnya yang mengeluarkan saya itu Opa Opa Vian. Jadi drama selama ini ya dalangnya Opa Vian. Dalang Samsudin nggak ada sebenarnya, karena Samsudinnya
kebujuk rayu sama Opa itu. Nah akhirnya saya diadu domba nih sama Opa itu. Samsudin sama saya itu diadu domba supaya berantem atau gimana, saya nggak tahu ya. Nah disitulah awal mulanya di situ. Jadi kawan-kawan kan banyak tuh yang menuduh saya, kenapa Joko Arek jadi begini jadi begitu. Nah karena ya fitnahnya Opa itu sendiri. Jadi saya tuh dituduh, oh saya minta duit ke pasien, padahal saya nggak pernah minta. Saya pernah dikasih duit sama pasien 200 sama rokok Setarmil 1 strop. Itu rokok itu saya bagi-bagikan sama teman-teman di situ, sama youtuber yang ada di situ. Bahkan sama Eko juga tahu, yang Eko yang sering terapi bareng sama saya itu di situ. Ya. Eko yang di pondok situ ya. Itu tahu. Dan sedangkan pernah dikasih duit 200, itu duitnya dibuat beli nasi goreng bareng-bareng, dimakan di situ juga bareng-bareng. Nah anehnya lagi, Samsudinnya itu percaya apa yang disampaikan Opa itu, percaya. Makanya adu dombanya itu sebenarnya Opa, sebenarnya Papian. Sebenarnya saya tuh nggak boleh di situ, nggak masalah. Orang saya di situ juga disuruh kan, bukan kemauan saya sendiri kan, saya disuruh. Sebenarnya harusnya ngomong baik-baik, Jok besok nggak usah balik ke sini. Ngomong baik-baik kan enak. Nggak langsung saya langsung dikeluarkan tanpa ngomong, tanpa SMS, tanpa telepon. Dari grupnya sudah dikeluarkan, berarti kan menandatangani bahwa saya tidak boleh di situ kan gitu. Sebenarnya nggak masalah saya dikeluarkan di situ, nggak masalah. Yang penting ada omongan kan gitu. Orang saya di situ tujuannya baik kok. Nah anehnya lagi, Samsudinnya itu percaya apa yang disampaikan Opa itu, percaya. Jadi saya itu diadu domba sama Samsudin sebenarnya. Padahal kalau dipikir pakai akal yang waras, pikir kedua kali ya, berpikir kedua kali. Di saat dia itu mengeluarkan saya dari grup itu, harusnya pikir 2 kali, jangan langsung main gabrus saja. Apa memang mengeluarkan saya itu memang disuruh, disuruh sama Samsudin, saya juga nggak tahu ya kan. Mungkin ini saya katakan yang sebenarnya ya. Jadi kan banyak yang tanya di WA saya itu, kenapa nggak balik lagi, kenapa harus sampai begini kok jadi berantem. Nah makanya saya terangkan. Pertama saya pulang dari Blitar itu di grup Padepokan saya dikeluarkan, yang ngeluarin adalah Opa Pian. Setelah saya dikeluarkan dari grup, 1 hari 1 malam channel saya dihapus. Tapi yang hapus itu siapa saya nggak tahu ya, saya tidak menuduh si ACP. Channel saya dihapus, hilang total. Nah ketiganya saya dikeluarkan di grup pendukungnya Mbah Din, yang mengeluarkan Pak Rete. Nanti akan saya katakan sebenarnya ya, akan saya katakan satu persatu, mulai saya dari situ, dari awal sampai sekarang akan saya katakan semuanya. Jadi yang nanya saya lewat WA itu biar paham, karena saya kalau balesin satu persatu kan saya males ini. Biar paham semua. Oke. Ya. Nanti kan takutnya dikira saya yang Joko Arek itu sudah begini-begini kabur, nggak tentu. Wah, Anda kan belum tahu semuanya. Makanya saya berani mengatakan yang aneh-aneh, karena mereka-mereka yang mulai duluan mulai duluan kepada saya, yang seakan-akan saya itu dianggap pokoknya nggak berguna lah. Saya habis lebaran sampai pulang kemarin hampir 1 bulan ya nggak ditanya, cuma saya masih saya tahan-tahan kok,
sifatnya begini nih orang nih, kok pada begini nih gitu ya. Hampir semua di situ mau dikeluarkan sama si opa itu, satu persatu mau diganti katanya. Maka dia membawa orang-orang dari Malang satu persatu, nanti deh akan diganti satu persatu. Jadi kawan yang di sono biar memahamin apa yang terjadi selama ini, biar kawan paham. Makanya saya usahakan labnya ini sebenarnya handphone saya terpaksa mendownload aplikasi supaya bisa lip ya, karena YouTube saya yang kemarin itu hilang dimakan garangan, kata Mbah Singun dimakan garangan. Sebenarnya gini loh, sebenarnya saya nggak boleh di situ nggak apa-apa, orang saya di situ kan disuruh, awalnya disuruh ke sana ya. Sampai sana kan biang keroknya sebenarnya opa itu, sebenarnya biang keroknya itu. Nah lagian Samsudin juga percaya lagi omongannya si opa ya. Disitulah timbul fitnah, timbul berantem, timbul adu domba di situ. Banyak yang mengadu domba. Ini bukan hal yang baru, sudah biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat saya mengikuti konten Gus Abdi jadi suka sholawatan Gus. Alhamdulillah. Mana opa? Suruh sini opa. Jangan-jangan nanti opa jadi penjahat juga opa. Jadi orang. Saya nggak pernah makan daging babi, makanya sifat saya masih manusia, bukan binatang. Ini opa ini. Saya khawatir kalau opa itu jadi bangsat juga itu loh. Itu loh. Makanya Saya minimal Gus, orangnya itu seumpama nggak sepaham pun saya itu nggak akan ngerang. Kalau saya gitu, nggak suka ya udah diem. ya maksud aku gini loh, kalau opa mau keluar ya keluar kan baik-baik, masuknya baik, keluarnya ya baik. Harusnya gitu, harusnya gitu. Kalau orang punya akal lah itu. Ya mohon doanya nggih untuk opa semoga nggak jadi bangsat. Nggak saya tuh loh, aku jadi bangsat. Lah iya. Dibantu dulu yang keserupan, dibantu dulu. Mohon doanya nggih untuk semua saudaraku, semoga opa nggak jadi orang yang nggak tahu diri kan. Dia sudah makan minum di sini, bertempat tinggal di sini, sudah kita kasih makan, kita terima dengan baik. Kalaupun nanti opa nyerang kita, ngatain kita settingan dan lain sebagainya, ini nggak apa-apa. Nah, yang penting kita baik, itu aja ya. Gus, Bang Opa jadi pengkhianat ke Gusnya tak putusin. Saya sudah nggak sekali dua kali ya, sudah puluhan kali ketika ada orang yang dolim ke saya, harus saya tolong, akhirnya nyerang saya itu nggak sekali dua kali. Tapi ya tidak apa-apa, itu ujian buat saya, apakah saya melakukan kebaikan itu karena Allah atau hanya karena manusia. Terus itu di luar ramai banget, iya. Nanti setelah kita siram dengan air bidara, dengan garam dan daun kelor, banyak yang jadi, banyak yang kesurupan. Kalau ada yang bilang nggak ada manfaatnya, orang sakit kok digebyokin dengan daun kelor, mungkin nggak tahu ilmunya atau terlalu banyak ilmu, akhirnya edan. Karena banyak orang itu yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tapi sok tahu, nggak bisa apa-apa tapi sok bisa. Orang yang sudah tua tapi sebenarnya masih anak kecil, yang baperan, suan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kalau yang saya inginkan untuk semua lover saya, daripada melihat sesuatu hal yang menyakitkan hati, lebih baik unsubscribe, lebih baik jangan dilihat, itu aja. Jadi untuk semua lover saya, untuk semua orang yang mungkin hatinya nyambung dengan saya, atau untuk semua subscriber saya lah, kalau ada orang yang tidak suka sama saya terus adu domba hasut,
Kalau panjenengan nggak suka sama saya, silahkan unsubscribe saya dan lihat sana. Kalau panjenengan pengen lihat saya, ya unsubscribe yang sana. Lihat, daripada hatinya nanti terkotori. Jangan jadi orang yang berkepala dua, biar hatinya nggak penuh dengan kebencian. Opa ini di sini nggak lebih hanya sebagai santri, dan nggak ada istimewa-istimewanya juga buat saya. Jadi kalau ada yang bilang saya dipengaruhi sama Opa, loh, saya mengasuh pondok pesantren dan dia ikut sama saya. Nggak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi saya. Semuanya sama buat saya, tanggap anak buat saya. Semuanya sama. Siapa yang hatinya baik akan bertahan di sini, dan siapa yang hatinya buruk akan pergi dari sini. Kalau di sini nggak mau sholat, kalau di sini malah makan B2 atau minum-minum keras, ya dengan izin Allah akan keluar sendiri. Yang baik pasti akan bertahan, saya yakin. Udah unsubscribe kok Gus, nggak suka orang yang nyindir orang lain, apalagi Gus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapapun orangnya yang menebarkan kebencian, yang sukanya hasut, adu domba, pasti ada masalah di dalam hatinya. Jadi jaga hati kita. Ingat, apapun yang kita gunakan akan ada pertanggungjawabannya. Telinga kita mendengarkan apa, nanti ada. Kalau ada yang gibah itu jangan didengarkan. Kalau ada yang gibah itu jangan didengarkan, hanya akan mengotori hati. Tetap semangat, Gus, lanjutkan. Gus Abdi is the best. Siap. Saya tidak pernah mengeluarkan siapapun dari pondok saya. Siapapun, bajingan pun saya terima di sini. Banyak di sini anak pang, anak jalanan, termasuk ini depan saya ini juga anak jalanan ini. Oh, ini semuanya saya terima dengan baik. Siapapun di sini saya anggap sebagai anak saya, saudara saya. Yang penting itu di sini mau sholat. Tapi kalau di sini nggak mau sholat, malah minum-minuman keras, apalagi sampai pesen makan B2, itu benar-benar menghancurkan saya. Makanya dengan izin Allah diusirlah oleh kekuatan yang ada di sini, bukan saya. Ini nggak betah-betah sendiri. Ini ada Opa. Yang penting saya baik sama Opa. Kalau dia mau keluar ya silahkan. Kalau nanti pada akhirnya ngejelek-jelekin saya, Bisa nggak selain saya? menyerang saya, nggak apa-apa. Bisa nggak selain saya gitu? Fikri, Analoginya itu. ya saya silahkan aja, nggak masalah. Ini saya udah difitnah katanya yang apa ini loh yang nggak masuk di akal itu ya, terus terang saya mau keluh kesah sedikit, boleh enggak? Apa gimana? Boleh jujur nggak ini? Sebentar aku minta dikit. Hmm. Jadi wallah ini ya kan, saya jujur ya megang selama ini Jangan mobil, nyebut nama orang ya. enggak, mobil Innova warna putih kan baru berapa hari itu. Iya. Kemana-mana kita selalu berdua. Gini mboten. Saumpama saya pulang dari rumah JB ke sini pun jenengan pasti ngontrol. Gini mboten, udah nyampe atau enggak. Ini yang saya khawatir. Ini katanya di Innova itu katanya tadi dikasih penyadap suara, kayak James Bond gitu lah. Terus katanya pembicaraan saya, rekaman saya jelek-jelekin seseorang katanya gitu. Terekam di situ katanya, tapi kan. Terus katanya ada beberapa cewek yang saya bawa ke hotel katanya. Ya gini aja loh. Kan hotel juga ada punya CCTV. Gini apa? Kalau memang iya, ya mana tunjukkan rekamannya. Saya minta itu tuh loh. Kalau iya memang saya seperti sebrengsek sebangsat yang mereka katakan, saya tak bikin suruh Gus Samsudin permalukan depan orang banyak, kan enak tau Pak? Opa, orang menghina kita itu tujuannya cuma satu, minta ditanggapi. Kalau sampean tanggapi, ya berarti sampean sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Saya cuma kalau itu Sudah biarkan, sudah. Siapa
yang nggak lepas dari fitnah. Baginda Rasulullah aja dianggap penipu, dituduh sebagai tukang sihir. Bahkan Allah saja difitnah punya anak kok. Siapa yang nggak lepas dari fitnah? Tapi ngapunten, ini kalau kita berbicara seperti itu ngapunten sedikit aja Gus. Saya mau minta penjelasan panjenengan dan minta restu dari panjenengan. Seumpama kula ini nganggep panjenengan guru. Kalau bagi saya, guru itu adalah harga diri. Guru itu adalah nyawa buat saya. Nah saat niki kula sebagai santri di pangestune panjenengan diparingi napa mboten dikasihaken kali netizen. Seumpama saya memperangi mereka diangsal napa mboten atau disuruh diam atau suruh seperti apa, saya manut terus guru, tapi sebagai murid saya melunaskan dulu kewajibannya murid untuk mendidik. Gini aja. Negara kita kan negara hukum, ya kan? Kita ini bukan hewan, bukan orang yang tukang hasut, kita ini bukan tukang adu domba, kita ini sudah tua lah, bukan anak kecil. Jadi sudah biarkan saja. Kalau memang apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum, ya kita laporkan saja ke pihak yang berwajib, gitu aja. Sudah, intinya kan ya orang menghina itu, mengolok-olok itu karena pengen melok, intinya pengen ditanggapi gitu aja. Kalau sampai nanggapi berarti sampai memang belum dewasa, belum pantas disebut santri saya. Kan saya minta izin tuh ini Pak. Ya iya. Nggih, dari awal itu saya ada satu kata baru yang jenengan terlontar dugi panjenengan yang emang saya tafakuri memang benar adanya. Mengolok-olok tujuannya pengen melok. Itu emang sih ya Gus. Karena apa? Tujuannya karena ya itu sih Gus. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Memang tujuannya itu mengolok-olok pengen melok. Karena ya gak iso tidak ya akhirnya ngolok-ngolok kan ngoten. Padahal ya amit ya Pak ya. Sampai itu di sini ya hanya sekedar santri saya, sekedar anak saya, dan saya adalah pengasuhnya. Jadi saya itu nggak mungkin bisa dipengaruhi oleh orang, gitu, karena saya punya pendirian. Yang jelas siapa di sini yang benar-benar sepenuh hati ya akan saya terima, gitu aja. Jadi gini loh. Orang keluarnya ya baik kan, pamitan sendiri, nggak ada yang keluar kan. Saya kula bingung ngeten lho Pak. Masa seorang Gus Samsudin yang cerdas hanya mau diprovokatori seorang opa, kan nggak mungkin Mbak. Mungkin apa mboten? Tak itek-itek. Lanjut kan aneh. Seorang opa Vian yang selama ini ya minim ya kan, terus mau provokatori Gus Samsudin itu iki dari rumah nih. Wes, sekarang kita mau bahas tentang yang lainnya lebih bermanfaat.